Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang menyusun persamaan kuadrat baru. Yang pertama kita belajar menggunakan perkalian faktor. Caranya seperti ini. X kurang X1 dikali X kurang X2 sama dengan 0. Langsung saja ke contoh ya. Ini contohnya. Tentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akar persamaan kuadratnya sebagai berikut. Misalnya yang A nih. Yang sudah diketahui itu akar-akarnya 4 dan 5. Oke, diketahui ya. X1 kita tentukan dulu nih. X1 cari X1-nya sama dengan 4 dan X2-nya yaitu 5. Kemudian tinggal kita masukkan ke rumusnya. X dikurangi X1, X dikurangi X1. X1-nya tadi adalah 4. Kemudian dikalikan X dikurangi X2. X2-nya adalah 5. Sama dengan 0. Nah, setelah itu kita kalikan. X dikali yang pertama ya. Ini X dikali X. Ini yang pertama. Berarti X pangkat 2. Kemudian yang kedua. X dikali negatif 5, berarti negatif 5X. Kemudian ini yang ketiga, negatif 4 dikali X, berarti negatif 4X. Kemudian yang keempat, negatif 4 dikali negatif 5, berarti positif 20. Sama dengan 0. Nah, setelah seperti ini kita cari nih, ada yang sama variabelnya yaitu X. Jadi kita gabungkan yang variabelnya sama. X pangkat 2 ini tetap, ini negatif 5X dengan negatif 4X jadinya negatif 9X ditambah 20 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadratnya adalah X pangkat 2 kurang 9X tambah 20 sama dengan 0. Oke, selanjutnya contoh yang B. Negatif 2 dan 6. Akar-akarnya negatif 2 dan 6. Maka X1-nya adalah negatif 2 dan X2-nya adalah 6. Oke, kita ganti X1 dan X2-nya. X-nya tetap dikurangi X1-nya negatif 2. Negatif 2 dikali X dikurangi X2-nya adalah 6 sama dengan 0. Jadi di sini ada double ya. Karena ini rumusnya dikurangi, maka ini kurangi negatif 2 gitu. Nah, setelah itu biar nggak double seperti ini, X negatif kali negatif berarti positif 2 dikali X kurang 6 sama dengan 0. Nah, setelah itu tinggal dikalikan saja. Kayak tadi caranya X dikali X, X pangkat 2, kemudian X kali negatif 6, negatif 6X, 2 dikali X, positif 2X, kemudian 2 dikali negatif 6, berarti negatif 12 sama dengan 0. Nah, kemudian yang variabelnya sama seperti biasa digabungkan. Jadi ini tetap X pangkat 2, negatif 6X ditambah 2X sama dengan negatif 4X, kurang 12 sama dengan 0. Oke, jadi persamaan kuadratnya yaitu X pangkat 2 kurang 4X kurang 12 sama dengan 0. Yang kedua dengan menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Rumusnya ini X pangkat 2 dikurangi X1 tambah X2X tambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Ini maksudnya yang ini jumlah dari akar-akarnya. Nah, ini perkalian hasil kali dari akar-akarnya ini. Contoh, tentukan persamaan kuadrat yang diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya sebagai berikut. Jadi ini jumlahnya X1 tambah X2 sama dengan 7 dan X1 X2 sama dengan 10. Langsung jawab ya. Yang A diketahui yang ini X1 ditambah X2-nya itu sama dengan 7. Berarti jumlah dari akar-akarnya. Kemudian X1 dikali X2-nya adalah 10. Tinggal dimasukkan saja ke rumusnya. Ini X-nya tetap X pangkat 2, yang kita ganti adalah X1 tambah X2 dan X1 kali X2. X1 tambah X2-nya adalah dikurangi ya, 7X ditambah X1 kali X2-nya adalah 10 sama dengan 0. Selesai. Nah, kemudian yang B, X1 tambah X2 sama dengan negatif 3 dan X1 dikali X2 sama dengan 5/2. Nah,
tinggal masukkan lagi. X pangkat 2 dikurangi X1 ditambah X2 nya itu negatif 3, jadi dikurung dulu. Negatif 3X tambah X1 dikali X2 nya adalah 5/2 sama dengan 0. Maka X pangkat 2 negatif kali negatif positif 3X tambah 5/2 sama dengan 0. Oke. Soal latihannya ada 2. Yang pertama, tentukan persamaan kuadrat yang diketahui akar-akar persamaan kuadratnya sebagai berikut. Ini A negatif 3 dan 5, kemudian B negatif 2 dan negatif 1/2. Ini nanti menggunakan rumus yang pertama, menggunakan yang ini nih, ya. Nah, kemudian yang kedua, tentukan persamaan kuadratnya yang diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Sudah diketahui hasil kali jumlah dan hasil kali akar-akarnya, maka nanti pakainya rumus yang ini gitu ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.